யார் சார் நீங்க? நான் தான் அணையூர் ஆதிக்கேசன். சார் சார் Hello Galapers, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan merangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Yaro, yang artinya seseorang. Film garapan sutradara Sandip Sai ini dibintangi oleh Venkat Reddy dan Upasana. Karakter di film ini diantaranya adalah John, seorang pemuda yang tinggal di rumah misterius. John punya teman bernama Jipa dan seorang kekasih bernama Pallavi. Selain itu ada polisi Sundar, kemudian manajer cantik yang bernama Maggie, dan seorang pemuda misterius yang bernama Sentil. Yaro berkisah tentang misteri rumah mewah yang diteror oleh penampakan-penampakan misterius. Pemuda bernama John berusaha untuk memecahkan misteri di balik rumah misterius tersebut. Akan tetapi, ia justru terjebak dalam sebuah kasus pembunuhan. Siapakah pembunuh yang telah menjebak John? Dan benarkah rumah itu berhantu? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gallery 5. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. John terbangun dari tidurnya. Ia bermimpi buruk. Ini bukan untuk yang pertama kalinya. John memang selalu dihantui oleh mimpi-mimpi buruk. Hal itu membuatnya depresi. John tinggal di sebuah rumah mewah. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai seorang arsitek. Di perusahaan itu, ada seorang manajer perempuan yang bernama Maggie. Maggie sepertinya tidak menyukai John. Setiap kali John menyampaikan hasil desain rumah yang ia gambar, Maggie selalu menolaknya dengan berbagai alasan. Beruntung John punya teman yang bernama Jipa, dan Jipa ini selalu menyemangati John ketika John sedang tertekan. Suatu malam, John didatangi oleh seorang tamu misterius. Pemuda itu meminta air untuk minum. Dia sepertinya sangat kehausan. John masuk ke dapur dan meninggalkan pemuda tadi di depan pintu. John mengambil air. Ketika kembali ke ruang tamu, pemuda ini justru menghilang. John mencari di halaman depan, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ketika John berada di halaman, ia melihat sosok bayangan bergerak di jendela kamar atas. John mengira sosok itu adalah pemuda tadi. Ia segera naik ke kamar atas itu. Namun, sekali lagi, ketika memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Ternyata, jendelanya terbuka akibat tertiup angin dan John segera menutupnya. Keesokan paginya sepulang dari kantor, John melihat sosok pria yang datang ke rumahnya. Pemuda itu memakai hoodie berwarna merah. Ia segera melarikan diri ketika melihat John. John mengejarnya, tetapi lagi-lagi pemuda itu menghilang. Di saat itulah, John melihat bosnya Maggie sedang berbicara dengan seorang pria. Maggie sepertinya merencanakan sesuatu yang jahat, dan John mulai curiga kepadanya. Malam harinya, John dicegat oleh seorang pria. Pria ini masuk ke dalam mobil John dan tampak sangat ketakutan. "Cepat bro, nyalakan mobilnya. Aku butuh tumpangan. Kita harus segera pergi dari tempat ini." Ucapan pemuda itu seakan perintah bagi John. Tanpa pikir panjang, John memacu gas mobilnya, menjauhi kerumunan orang-orang yang mengejar mereka. Di dalam perjalanan, pemuda itu menjelaskan bahwa dirinya sedang dikejar oleh beberapa preman. Dan beruntung, John menyelamatkannya dengan memberikan tumpangan. John sebenarnya tidak terlalu percaya kepada pemuda itu, karena secara tidak sengaja, John melihat pemuda itu menyelipkan pistol di bagian pinggangnya. John sebenarnya ketakutan, tetapi ia pasrah dan berharap pria itu tidak membunuhnya. Dan benar saja, pria ini akhirnya minta diturunkan di suatu tempat. Sebelum pergi, pemuda ini menitipkan kartu namanya kepada John. Dia bilang bahwa John hanya perlu menelpon jika butuh bantuan dari pemuda itu.
John mendengar suara dari rumahnya. Ia memeriksa salah satu kamar, dan di sana John melihat seseorang memakai helm dan memegang tongkat besi. Pria itu memakai kemeja lengan panjang, dan di sana ada bercak darah. John ketakutan. Ia berlari keluar rumah dan menelpon temannya Jipa. Tidak lama berselang, Jipa datang dengan membawa sepupunya, yaitu seorang polisi yang bernama Sundar. Setelah John menjelaskan semuanya, mereka bertiga segera naik ke lantai atas untuk mencari sosok pria misterius yang dilihat oleh John. Namun sayang, lagi-lagi setelah dicari, tidak ada siapapun di sana. Yang ada hanyalah sebuah boneka. Kejadian itu membuat John semakin tertekan. Sementara itu, ketika keluar dari rumah, polisi Sundar bertanya kepada Jipa. Sundar merasa heran kenapa John terlihat sangat tertekan. Jipa kemudian menjelaskan semuanya. John adalah anak seorang pengusaha kaya. Ibunya sudah lama meninggal dunia. John anak sematawayang dan dia sangat tertutup. Beberapa bulan yang lalu, ayah John ditipu oleh seseorang yang membuat perusahaannya bangkrut. Ayah John jadi gila dan belum sempat dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ia keburu menghilang. Satu-satunya warisan yang ditinggalkan sang ayah kepada John adalah rumah mewah itu. John kemudian mengalami masalah finansial. Beruntung, perusahaan Maggie sedang membutuhkan jasa seorang arsitek. Jipa kemudian memperkenalkan John kepada Maggie dan sejak saat itu ia diterima bekerja di sana. Menurut Jipa, karena kehilangan ayahnya, John mulai merasa depresi. John kembali bermimpi buruk dan mimpinya berulang-ulang. John bermimpi bertemu dengan pria misterius dan pria itu meminta air kepada John. Ia mengaku sangat haus. Menurut dokter, apa yang dialami oleh John bisa disembuhkan. John hanya perlu rutin melakukan terapi dan yang terpenting adalah dia harus berdamai dengan masa lalunya. Setelah mendengar ucapan dari dokter, John mulai berusaha untuk menenangkan dirinya. Ia memulai semua itu dengan melukis wajah pria misterius yang ia temui dalam mimpinya. Setelah lukisannya jadi, mendadak pintu rumah John kembali diketuk oleh seseorang. John turun ke lantai bawah untuk membuka pintu. Dua pria asing berdiri di depan John. Mereka berdua mengaku ingin membeli rumah John berapapun harganya. John seketika teringat sesuatu. Wajah seorang pria sepertinya cukup familiar. John berusaha untuk mengingat dan kali ini ia sadar jika pria itu pernah ketemuan dengan Maggie. Sekarang John jadi tahu jika dua pria ini adalah utusan Maggie yang ingin membeli rumahnya. Nah, John sekarang sadar kenapa Maggie tidak menyukai dirinya di kantor. Ternyata wanita itu mengincar rumah John. Dia ingin memilikinya, tetapi John tentu saja tidak mau menyerahkan rumah itu. John terbangun. Ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya itu, John melihat sebuah kamera yang disimpan di dalam sebuah lemari. John segera memeriksa lemari tersebut dan benar saja, ia menemukan kamera di sana. John mengambil benda itu dan mengeluarkan kartu memorinya. Ketika dibuka, alangkah terkejutnya John melihat isi video itu. John segera memanggil temannya Jipa. Mereka berdua menyaksikan sebuah video rekaman pembunuhan dan pembunuhan itu terjadi di rumah John. Sekilas nampak bayangan pembunuh membelakangi kamera. Wajahnya tidak kelihatan, tetapi pembunuh itu secara sadis membunuh seseorang dan aksinya terekam kamera. Sayangnya video tersebut tanpa suara. John ketakutan. Ia ingin lapor polisi tetapi Jipa justru melarangnya. Jika John lapor polisi, maka polisi akan menuduh mereka sebagai pembunuhnya. Mereka berdua kemudian memeriksa kamar di mana pembunuhan terjadi. Tetapi di sana tidak ada bekas apapun yang mencurigakan. Jipa kemudian menasihati temannya John. Menurut Jipa, John sebaiknya menghapus video itu dan membuang kameranya. Tidak hanya itu, demi ketenangan diri, Jipa menyarankan John supaya menjual rumah itu karena begitu banyak misteri menyeramkan yang belum terjawab. Ketika Jipa berbicara, ponselnya berdering dan John mengetahui jika yang menelpon adalah Maggie. Dan yang mengejutkan adalah setelah selesai menelpon Maggie, John bertanya kepada Jipa, tetapi Jipa menjawab bahwa yang menelpon dirinya bukanlah Maggie, tetapi ibunya. Nah, hal inilah yang membuat John curiga kepada Jipa. Temannya ini berbohong. Jangan-jangan Jipa bekerja untuk Maggie. Mereka sengaja ingin menakut-nakuti John supaya John menjual rumah itu. Keesokan harinya, John menemui kekasihnya Falafi di sebuah kafe. John curhat tentang semua yang ia alami. Bahkan, John bercerita tentang Jipa yang berbohong kepada dirinya. Padahal selama ini Jipa adalah teman baik John. Kecurigaan John bukan tanpa dasar, karena John pernah melihat Maggie begitu akrab berbicara dengan Jipa di kantor. Nah, di akhir pembicaraan, Falafi bertanya kepada John, kenapa John tidak mau menjual rumah itu. Ketika ditanya demikian, John tampak sangat marah. Ia membentak kekasihnya itu, yang membuat semua pengunjung menoleh ke arah John.
Merasa tidak punya teman lagi, John kemudian menelpon pria yang pernah memberikan kartu nama kepada dirinya. Pria itu bernama Mary. John meminta bantuan Mary agar menemani dirinya tidur karena John mulai paranoid dengan semua ini. Mary siap menolong John. Malam itu juga, Mary datang ke rumah itu. Mereka kemudian tidur berdua. Tetapi, secara diam-diam, dua orang pria menyelinap masuk ke rumah John. Dan sebelumnya, mereka berdua pernah datang menemui John untuk membeli rumahnya. Kali ini, kedua pemuda ini datang untuk membunuh John. Mereka bersiap-siap menggorok lehernya menggunakan pisau. Tetapi, seketika John terbangun dari mimpinya. John kembali tersadar jika dirinya bermimpi buruk. John kemudian mencari Mary, tetapi temannya itu sudah menghilang. Ketika ditelepon, Mary bilang bahwa dia terbangun dan segera pergi dari rumah itu saat dini hari. Mary mengaku tidak tahan. Rumah itu memang berhantu yang membuat Mary ketakutan dan segera kabur. Mary menyarankan John agar memanggil pendeta. John tidak begitu percaya dengan tahayul, tetapi Mary memaksa. Mary bahkan berjanji akan mengirimkan seorang pendeta untuk mengusir hantu di rumah itu. Malam harinya, John didatangi oleh seorang pendeta. Pendeta itu bilang jika dia dikirim oleh Mary. John mempersilahkan pendeta itu masuk ke dalam. Ia mulai memeriksa sekeliling dan kemudian naik ke lantai atas. John dilarang pendeta ikutan naik. Pendeta itu mengaku jika ia ingin mengusir hantu sendirian. Tetapi, di luar dugaan, pendeta itu justru terjatuh dari lantai atas dan ia tewas seketika. John panik. Seseorang tewas di rumahnya. Ia takut lapor polisi karena John akan dituduh sebagai pembunuh. John segera menggali tanah di halaman belakang. Ia kemudian mengubur mayat pendeta tadi. Seseorang muncul dan melihat John menggali malam-malam buta. Pemuda itu adalah satpam kompleks gang tersebut. Satpam itu curiga kepada John. Ia kemudian bertanya apa yang sedang John lakukan. John menjelaskan bahwa dirinya sedang menanam mangga. Beruntung, Pak Satpam ini segera pergi meninggalkan John meskipun alasannya sungguh tidak masuk akal. Polisi Sundar curiga terhadap John. Ia datang ke rumahnya untuk melakukan investigasi secara diam-diam. Sundar menemukan video recorder di bawah meja. Ia kemudian memeriksa isinya, tetapi tidak menemukan kartu memori yang telah dikeluarkan oleh John. Setelah itu, Sundar ke halaman belakang. Di sana, ia melihat bekas tanah galian. Sundar kembali bertanya kenapa tanah itu baru saja digali dan bekasnya terlihat masih sangat segar. John kembali berbohong. Ia mengatakan hal yang sama, yaitu menanam tanaman mangga di situ. Setelah dijawab demikian, Sundar pergi meninggalkan John. Karena tidak mau dicurigai oleh Sundar, John menggali mayat pendeta di belakang rumahnya tadi. Dia menggali dan terus menggali, tetapi mayat itu ternyata tidak ada di sana. John kebingungan. Dia segera menelpon Mary. Mary memberikan jawaban yang mengejutkan. John, aku tidak mengirim pendeta ke rumahmu karena pendeta yang kumaksud sedang berada di luar kota. John terkejut mendengar jawaban Mary. Jika Mary tidak mengirimkan pendeta, jadi siapakah pria yang datang ke rumah John dan di mana mayatnya menghilang? John bertemu dengan Mary. Dia menunjukkan lukisan pria misterius yang pernah datang ke rumahnya dan meminta air minum. Mary ternyata mengenali lukisan pemuda itu dan dia tinggal di Panayur. Mary kemudian memberikan alamat lengkap Sentil kepada John. Hanya saja Mary bilang jika pemuda itu berbahaya dan John harus punya pistol ketika menemuinya. John kemudian membeli pistol dari Mary. Setelahnya, ia berangkat mencari pria misterius tersebut. John kemudian menemukan alamat rumahnya dan ternyata dari keterangan orang tuanya, Sentil sudah meninggal 4 bulan yang lalu. Ia meninggal dalam sebuah kecelakaan sepeda motor. Ucapan ayah Sentil membuat John semakin bingung. Kenapa semuanya semakin menjadi misterius seperti ini? Ketika dalam perjalanan pulang dari Panayur, John melihat Pallavi sedang minum es kelapa bersama seorang pemuda. John terbakar api cemburu. Pallavi ternyata selingkuh dari dirinya. John kemudian memukul pria itu yang membuat wanita bernama Pallavi justru kebingungan. Ternyata wanita itu mengaku jika dirinya bukan Pallavi dan dia bahkan tidak mengenali John. Perkelahian antara John dan cowok Pallavi akhirnya berhenti setelah dilerai oleh warga. Wanita itu dan kekasihnya segera kabur menggunakan sepeda motor untuk menghindari John. John kembali merasa depresi. Ia tidak habis pikir kenapa Pallavi selingkuh darinya dan bahkan Pallavi berpura-pura tidak mengenali John. Dalam keputusasaannya itu, John kemudian memilih bunuh diri menggunakan pistol yang dibelinya dari Mary.
Aksi bundir yang ingin dilakukan oleh John terhenti setelah ia mendengar suara letusan. Ternyata yang meletus bukanlah pistol John, tetapi sepeda ontel yang dibawa oleh bapak tua bersama dengan anak laki-lakinya. Bapak itu marah-marah kepada putranya karena dianggap menjadi beban keluarga yang mengakibatkan ban sepeda mereka bocor. John sekilas teringat akan masa kecilnya yang memang sering dimarahi oleh sang ayah. John pulang ke rumahnya. Di sana ia bertemu dengan Falafi. John heran kenapa Falafi pura-pura tidak mengenalinya ketika mereka bertemu di jalanan Panayur. Falafi membentak John dan dia menjelaskan semuanya. Ternyata Falafi itu tidak nyata. Dia hanyalah ilusi John semata. Itu sebabnya ketika berada di kafe, John membentak Falafi dan semua orang menatap ke arahnya. Karena kenyataannya, John berbicara sendirian. Gadis yang ditemui John di jalanan bukanlah Falafi. Hanya saja kebetulan wajahnya mirip dengan wajah Falafi, gadis ilusi John. Setelah Falafi menyadarkan John, perlahan John mulai mendapatkan kembali ingatannya. Ternyata John mengalami kelainan akibat trauma di masa lalu. Ia tidak mampu membedakan antara ilusi dan realita. John kemudian teringat akan masa kecilnya. John kecil sudah terbiasa hidup sendirian. Ia sangat tertutup. John senang berbicara sendirian dan menciptakan dunia imajinasinya. Ia punya boneka kesayangan yang bernama Pinku. Dan John selalu curhat dengan Pinku. John tinggal bersama ayahnya yang sangat temperamen. Ibunya sudah lama meninggal dunia. Ayah John tidak suka John berbicara sendiri dan bermain dengan boneka itu. Ia kemudian memukul John tanpa ampun. Karena terlalu sering dipukul, John menjadi trauma. Dan trauma itulah yang membuat John merasa bahwa dunia nyata sangat menyiksa dirinya. Ia kemudian menciptakan dunia imajinasinya. Di sana, John merasa hidup bebas tanpa siksaan sang ayah. Trauma ini kemudian mengakibatkan John mengalami gangguan dan ia tidak bisa membedakan antara realita dan juga ilusi. Seketika, ponsel John berdering. Sebuah pesan masuk. John ternyata harus bertemu dengan psikiater yang merawat dirinya. Ketika John konsultasi dengan dokter itu, Falafi seolah-olah nyata dan dia selalu menemani John. Falafi terus berbicara kepadanya, yang membuat John risih dan membentak Falafi di depan psikiater. Kejadian itu membuat dokter itu sadar jika John masih belum sembuh dari gangguan kejiwaan yang ia derita. Psikiater itu kemudian menelpon polisi Sundar supaya memberitahu keberadaan John. Pasiennya ini tidak boleh dibiarkan terlalu bebas karena John bisa berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika psikiater menelpon polisi Sundar, John mendengar semuanya. Ia segera kabur dari tempat itu. John pulang ke rumahnya dan dia diserang oleh anak dari pemilik rumah itu. Ternyata selama ini rumah itu bukanlah rumah John. John membunuh pemiliknya dan dia tinggal di sana. Setelah membunuh anak dari pemilik rumah tersebut, John justru diserang oleh polisi Sundar yang seketika membuat John pingsan. Sundar ternyata mulai mencurigai John ketika ia pertama kali datang ke rumah itu bersama dengan Jipa. Saat itu Sundar melihat noda darah di dinding. Sundar kemudian menyelidiki latar belakang John. John baru bergabung dengan perusahaan Maggie sekitar 4 bulan yang lalu dan dia diterima di sana berkat rekomendasi dari temannya Jipa. Dengan kata lain, John diterima kerja di sana tanpa adanya kelengkapan berkas seperti ijazah dan lain sebagainya. Nah, karena itulah Maggie selalu menolak desain rumah yang dibuat oleh John karena desain tersebut tidak sesuai dengan rancang bangunan seorang arsitek. Sundar juga menyelidiki secara detail. Dan dari informasi yang ia dapat, warga sekitar baru melihat John di tempat itu sekitar 4 bulan yang lalu. Dan mereka curiga jika John bukanlah anak dari pemilik rumah mewah tersebut. Sundar berasumsi jika John merekayasa semua cerita berdasarkan sebuah novel. Kebetulan ada sebuah novel yang karakter utamanya sama dengan nama John, yaitu John Matthew. Kemungkinan John membaca novel tersebut dan mulai terinspirasi untuk menirunya. Sundar bahkan mengetahui jika rumah itu memang bukan rumah John. Pemilik sebelumnya adalah Pak Tua yang bernama Giri Daran. Pak Giri Daran memiliki anak sematawayang dan saat ini anaknya berada di luar negeri. Ketika anaknya pulang, ia justru merasa heran karena ayahnya sudah tiada dan rumah itu dihuni oleh John. Karena itulah anak Tuan Giri Daran menyerang John, tetapi John berhasil membunuhnya. Sundar dan beberapa polisi membangunkan John. Ketika tersadar, John tampak linglung. Polisi kemudian bertanya siapa nama John yang asli. Tetapi John tidak bisa menjawabnya karena ia lupa. Yang diingat John bahwa namanya adalah John Matthew.
Setelah mendalami kasusnya, polisi Sundar sadar jika John adalah pembunuh berantai yang selama ini mengincar beberapa pria tua yang tinggal sendirian. Ia memang doyan membunuh ayah yang kesepian karena John adalah seorang psikopat. John trauma dengan ayahnya di masa lalu yang begitu kasar menyiksa dirinya. Hanya saja tidak dijelaskan berapa korban yang telah dibunuh oleh John. Setelah memeriksa database kepolisian, polisi Sundar yakin jika ternyata John adalah pembunuh berantai yang mereka incar selama ini. Setelah dipaksa oleh polisi Sundar, John berusaha mengingat siapa dirinya. Ingatan terakhir John, yaitu ketika ia tertidur di kursi taman. John dibangunkan oleh seorang polisi. Ada noda darah di kemeja John yang membuat polisi menjadi curiga. John sebenarnya baru saja selesai membunuh seorang pria tua. Ia kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor curian. Di sana, John melihat seorang wanita cantik dan kecantikannya itu membuat John terpesona. Sejak saat itu, John menciptakan karakter ilusi yang ia namakan Pallavi. Padahal nama asli wanita itu bukanlah Pallavi. Bahkan dalam hayalannya, John seolah-olah pacaran dengan wanita itu. Sementara di dunia nyata, John tidak pernah berkenalan dengannya. Keasikan memandang kecantikan wanita yang ia namai Pallavi membuat John menabrak seorang pejalan kaki yang melintas. Pemuda ini sekarat dan sebelum tewas, ia meminta air minum karena pemuda itu begitu haus. Nah, pemuda ini bernama Sentil. Itu sebabnya Sentil menghantui pikiran John. Jadi, yang datang ke rumah John malam itu bukanlah hantu Sentil, tetapi ilusi John yang dihantui oleh perasaan bersalah karena telah membunuh Sentil secara tidak disengaja. Ilusi itu seolah-olah menjadi nyata karena John memang tidak bisa membedakan antara ilusi dan kenyataan. Setelah menabrak Sentil, John melarikan diri ke sebuah rumah mewah. Kebetulan, rumah itu mirip dengan lukisan rumah impian John ketika ia masih kecil. Saat masih anak-anak, John memang hobi melukis dan dia melukis rumah yang modelnya sama persis dengan rumah Tuan Giridaran. Terobsesi ingin memiliki rumah itu, John kemudian membunuh satpamnya dan setelah itu, ia menghabisi Tuan Giridaran. Dan setelah itu, ia menghabisi Tuan Giri. Ketika membunuh Tuan Giri, John secara tidak sengaja menjatuhkan video recorder yang membuat video recorder itu menyala dan merekam aksi yang dilakukan oleh John. Hanya saja, John tidak sadar jika ia terekam. Setelah selesai membunuh, John mengubur jasad Tuan Giri dan juga satpamnya di tempat yang jauh dari rumah tersebut. John juga membakar semua pernak-pernik yang berkaitan dengan korban, sehingga rumah itu tanpa identitas dari Tuan Giri beserta keluarganya. John kemudian menemukan sebuah novel, dan sejak saat itu, dia mengganti namanya menjadi nama seperti di dalam novel itu, yaitu nama John Matthew. Sementara itu, John bahkan tidak pernah mengingat nama aslinya. Selain menemukan nama untuk dirinya, John juga menemukan nama untuk gadis idolanya berdasarkan novel tersebut, yaitu nama Pallavi. Nah, karena itulah John menciptakan sebuah ilusi seolah-olah ia memiliki pacar bernama Pallavi dan secantik wanita yang pernah ia temui di jalanan. Pallavi secara resmi menjadi pacar hayalan John. Nah, setelah pindah ke rumah itu, John kemudian membawa boneka Pinku kesayangannya. Ia bertemu dengan Jipa. Ketika motor Jipa mogok, John kemudian menawarkan bantuan. Dan sejak saat itu ia berteman dengan Jipa. Setelah berteman baik, Jipa kemudian merekomendasikan John agar bekerja kepada Maggie sebagai seorang arsitek. Setelah John menceritakan semuanya, polisi Sundar sadar jika John sangat berbahaya dan jika dibawa ke pengadilan sekalipun, John tidak bisa dijerat secara hukum karena ia mengalami gangguan kejiwaan. Sundar dan temannya sepakat untuk membunuh John supaya kasusnya itu selesai dan John mendapatkan balasan yang setimpal. Tetapi John berhasil melarikan diri. Ia bahkan membunuh 2 orang polisi teman Sundar. Sedangkan Sundar sendiri babak belur dipukul oleh John. Film ditutup dengan adegan di mana polisi Sundar dibawa ke rumah sakit akibat cedera diserang oleh John. Sundar menyesal karena gagal membunuh psikopat John. Psikiater kemudian mendatangi Sundar dan ia mengatakan kepada polisi itu bahwa John menjadi seperti itu karena trauma di masa lalunya. Kebencian John kepada sang ayah membuatnya membunuh beberapa pria tua yang tinggal sendirian. John menciptakan dunia hayalan dan ia tidak mau membedakan antara realita dan ilusi karena John terlalu takut hidup di dunia nyata di mana dunianya itu begitu memilukan.
Sementara itu, setelah kasus tersebut, John pindah dari kota Trichy menuju ke Goa. Ia tampak begitu sehat walafiat dan sekarang ia terbang ke Goa untuk menebar teror di kota itu. Bahkan, ilusi John sekarang semakin menjadi-jadi. Ia berhayal sudah menikah dengan Falafi dan punya seorang anak laki-laki. Anaknya ini mirip dengan karakter John karena ia suka bermain dengan boneka Pinku. Dan film pun berakhir.